Ada 5 sifat anak kecil yang seandainya kita orang-orang yang sudah besar, yang sudah berumur, yang sudah dewasa memiliki 5 sifat tersebut, lakanu auliya, niscaya mereka akan menjadi wali-wali Allah. 5 sifat ini perhatikan dengan seksama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan 5 sifat ini pada diri kita supaya kita bisa menjadi wali-wali Allah. Yang pertama, la yahtamuna birrizqi, yang namanya anak-anak kecil, mereka tidak pernah meresahkan, menyusahkan dan memusingkan masalah rizki. Lihat mereka bermain penuh dengan keceriaan, mereka bermain penuh dengan kegembiraan, mereka tertawa, mereka tidak pernah memusingkan rizki hari ini apalagi besok. Tapi lihat kondisi kita orang-orang dewasa, jangankan rizki hari ini, rizki besok, bahkan rizki 10 tahun kemudian sudah membuat kita pusing memikirkannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizki. Namun ternyata penyebab utamanya kenapa kita selalu menyusahkan masalah rezeki, kenapa kita selalu memusingkan masalah rezeki, penyebab utamanya ada 2. Yang pertama, kita kurang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang selalu mempelajari tauhid, Allah yang mengatur rezeki kita, kemudian siang dan malam kita pusing memikirkan masalah rezeki, bahkan sebagian di antara kita sampai meninggalkan ibadah hanya karena masalah rezeki yang sudah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua, kenapa kita banyak menyusahkan masalah rezeki? Sebabnya adalah karena fitrah kita sebagai orang dewasa sudah terkotori oleh bisikan-bisikan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqr." Syaitan selalu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Adapun anak-anak kecil, fitrah mereka yang mereka terlahir di atasnya, yang Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi dilahirkan di atas fitrah, yaitu fitrah tauhid, mengakui Allah sebagai sesembahannya dan mengakui bahwasanya Allah yang mengatur kehidupannya termasuk urusan rezekinya. Sifat yang kedua yang kita harus belajar dari anak-anak kecil, la yashkuna min khaliqihim idza maridu. Mereka tidak pernah memprotes pencipta mereka Allah Subhanahu wa taala kalau mereka sedang sakit. Artinya ketika mereka mendapatkan musibah, baik berupa penyakit ataupun yang lainnya, mereka tidak akan pernah memprotes Allah Subhanahu wa taala. Palingan mereka menangis, palingan mereka merengek, tetapi memprotes apalagi mengkritik Allah Subhanahu wa taala tidak ada di dalam kamus anak kecil. Namun itu banyak ditemukan di kamus orang dewasa. Ketika mereka mendapatkan musibah, mereka bahkan mempertanyakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka berani terang-terangan mengatakan Allah tidak adil. Padahal seandainya mereka mau bersikap adil, semua musibah yang menimpa kita disebabkan oleh dosa kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apapun musibah yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatan dosa kalian, itu pun setelah Allah memaafkan banyak sekali di antara dosa-dosa kalian. Kemudian sifat yang ketiga, wa ya'kuluna at-ta'ama mujtami'in. Yang namanya anak-anak kecil, mereka terbiasa makan bersama-sama. Artinya yang namanya anak-anak kecil, mereka suka berbagi di antara sesama. Mereka berbagi makanan, mainan, dan yang lainnya. Bahkan terkadang kita melihat sekumpulan anak-anak kecil, 5 orang, 10 orang, mereka menghisap satu permen dengan penuh keceriaan, dengan penuh kebahagiaan. Mereka suka berbagi, dan demi Allah, sifat suka berbagi merupakan sumber kebahagiaan. Pernah ditanyakan kepada salah seorang ulama, siapakah orang yang paling berbahagia? Maka dia mengatakan, as'adun nasi man as'adan nasa. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang suka membantu sesama. Makanya lihat Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling berbahagia. Kenapa? Karena beliau SAW dalam riwayat Imam Bukhari tidak pernah mengatakan tidak ketika ada orang meminta kepada beliau. Suka membagi dengan sesama, suka berbagi dengan sesama, baik itu makanan maupun yang lainnya. Tapi lihat kita orang-orang dewasa, apalagi ketika kita merasa memiliki tanggungan keluarga, istri dan anak, mulai muncul sifat pelit dengan berbagai macam alasan. Sungguh benar sabda Nabi SAW, innal walada thamaratul qalb. Sesungguhnya yang namanya anak itu adalah buah hati orang tuanya. Wa innahu lamajbanatun wa mabkhalatun wa mahzanah. Dan anak itu bisa menjadi sebab orang tuanya pengecut, sebab orang tuanya pelit, dan sebab orang tuanya bersedih. Kemudian sifat yang keempat yang dimiliki oleh anak kecil, yang kita harus belajar darinya. Anak-anak kecil, idza takhasamu lam yatahaqadu wa tasar'u ila sulhi. Kalau mereka bertengkar, kalau mereka berkelahi, maka mereka tidak pernah menyimpan dendam.
Justru mereka sangat segera berdamai. Lihat mereka, terkadang mereka bertengkar, bahkan saling tinju, saling pukul. Namun tidak lama kemudian mereka kembali akur, bermain bersama, tertawa bersama. Namun di antara kita orang-orang dewasa, hanya karena urusan dunia yang sepele, bahkan yang lebih parah lagi, hanya karena perbedaan partai politik, yang ini memilih ini, yang ini memilih itu, kemudian bertengkar gara-gara itu, saling mendendam, tidak bertegur sapa selama berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Wal'iyadzubillah. Sedangkan Nabi SAW bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari karena urusan dunia. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Man hajara akhahu fawqa thalathin famata dakhala an-nar. Tidak halal bagi seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari karena urusan dunia. Siapa yang tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari karena urusan dunia, kemudian dia meninggal dunia dalam kondisi seperti itu, dakhalan nar, dia akan masuk neraka. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasabki damihi. Barang siapa yang tidak bertegur sapa dengan saudaranya karena urusan dunia selama 1 tahun, maka seperti dia membunuh dan menumpahkan darah saudaranya. Allahu Akbar. Kita wajib belajar dari anak kecil masalah ini. Mereka bertengkar, mereka berkelahi, bahkan saling pukul, saling tinju, tapi mereka tidak lama kemudian akur, kembali tertawa bareng, bermain bareng, dan seterusnya. Kemudian sifat yang terakhir dari anak kecil yang harus kita pelajari, wa idza khafu jarat uyunuhum bid-dumu. Yang namanya anak kecil, kalau mereka ketakutan, respon pertama mereka adalah menangis. Subhanallah. Alangkah indahnya kalau sifat ini ada pada diri kita orang-orang dewasa, terutama ketika bermuamalah dengan Allah. Ketika ada rasa takut kepada Allah, air mata kita mengalir, maka sungguh ini merupakan tanda kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena tetes air mata yang jatuh karena rasa takut kepada Allah merupakan tetesan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, laisa syai'un ahabba ila Allah min qatratain. Tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah daripada 2 jenis tetesan. Yang pertama, qatratu ainin bakat min khasyatillah atau tasilu min khasyatillah. Tetes air mata yang jatuh disebabkan karena rasa takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, qatratu damin tuhraku fi sabilillah. Tetes darah yang jatuh disebabkan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia 5 sifat anak kecil yang seandainya dimiliki oleh orang dewasa, niscaya mereka akan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala.